Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang mendengar suara Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di rumah Tuhan. Sore hari ini kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Haleluya. Selamat datang, selamat ibadah di rumah kita di GBI Sungai Yordan Depok. Kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dia bertahta di atas pujian penyembahan setiap kita. Semua yang rindu menyembah Tuhan, sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Boleh kita bagi berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Kita bagi berdiri, kita bersatu dalam doa. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami ada hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, itu hal yang indah yang kami bisa lakukan dan kami nikmati di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Kau hadir bersama dengan setiap kami dan Kau melawat setiap kami, sehingga setiap kami pulang ke tempat ini berbeda seperti kami datang. Kami pulang, kami menerima kelegaan. Kami pulang, kami menerima harapan. Biarlah Tuhan kami segala pujian, hormat dan kemuliaan kami berikan hanya bagi Allah kami yang hidup demi nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebab kami adalah ciptaan Allah yang dibentuk oleh Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya cuma Tuhan, katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Katakan di tangan-Mu, di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak. Pakai setiap kami Tuhan, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
dan ajaib perbuatannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dialah Tuhan tempat perlindungan setiap kita, kota pertahanan setiap kita. Dialah pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kita apapun kondisimu hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jika kau percaya kau punya Allah yang tidak pernah meninggalkan, engkau mulai angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mulai buka suaramu dan mulai mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mulai naikkan mazmurmu di hadapannya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, kasih setianya untuk selamanya. Tak pernah kami sendiri. Haleluya. Oh Tuhan, Yesus mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu hanya Dia yang layak, saudara. Kau yang layak terima, yes Lord, semua pujian. Berikan senyuman yang terbaik.
Katakan Tuhan kita baik. Haleluya. Bersuka-cita di hadapan Tuhan. Jangan jaim dong sore hari ini. Kita mau melompat buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Hey. Haleluya. Musik. Hey. 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 Sampai boleh menari buat Tuhan. Oh. Hey.
semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Hey! Kalau belum tahu punya sama-sama pada belajar pujian ini ya. Sama-sama yuk katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh katakan. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersama. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Panggil namanya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Ayo kita coba sama-sama ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari sukacitaku. Kita ada jemaat Tuhan yang berbahagia, amin. Kenapa kita bahagia? Karena kita punya sahabat yang gak pernah meninggalkan kita. Siapa namanya? Yes, yang mau menari buat Tuhan katakan amin. Yang menari buat Tuhan katakan oke. Bilang sama kali ini, ayo kita nari sama-sama. Yes, boleh kecepatnya, panggil namanya, yuk. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Yuk, gerak sama-sama, kanan kiri depan, yuk. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari sukacitaku. Sama-sama sekali lagi. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Yes, kita mari sama-sama. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Yang semangat katakan, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab sukacita kita hanya didapat dalam Kristus, amin. Dialah sumber sukacita setiap kita. Sekalipun ada badai, ada masalah, kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih indah dari apapun yang bisa kita pikirkan, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita sebentar dengar firman Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita sore hari ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan di hidup kami, kami perlu Kau Tuhan. Kemana
manakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memberikan segala sesuatu. Kami perlukan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak jalan sendiri. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Tak mau sendiri. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat, kami tak mau jalan sendiri Tuhan. Yang perlu Tuhan dengan segenap hati kita, yang sadar kita butuh Tuhan, katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Tiada pernah ku sendiri, tiada mampu ku sendiri Tuhan. Kami perlukan. Kita pakai berdiri sama-sama, angkat tanganmu. Kami perlukan. Kami hanya Tuhan yang perlu, hanya Tuhan yang kami perlukan. Manusia dapat mengecewakan, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan. Kami tak dapat, oh Yesus, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kita buka hati kita untuk benar firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan Trivena. Kami perlukan, kami perlukan. Mana bacanya? Kami perlukan. Hanya Dia. Tiada yang lain. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Terima kasih Tuhan Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu sepanjang hari ini. Dengan penyertaan-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami tidak bisa berjalan. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak ada pada sampai hari ini. Semua karena kasih-Mu yang bersama-sama dengan kami. Semua karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami. Apa yang menjadi jalan-Mu bagi kami. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian, agar kami memahami betapa besar dan dalamnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin bercerita dulu. Kita bercerita. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ada perbedaan antara presiden dengan raja. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah presiden dipilih oleh rakyat. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Karena itu presiden mengembalikan kepada rakyat, berhutang kepada rakyat. Karena apa? Karena dia dipilih, diberikan kekuasaan oleh rakyat. Tetapi kalau seorang raja, tidak ada yang memberikan kedaulatan, karena kekuasaan berasal dari dirinya sendiri. Karena itu, ketika kita bicara tentang Allah, kita tidak bisa memandang Allah sebagai penguasa seperti presiden, tetapi raja. Karena apa? Karena manusia tidak berhutang apa-apa kepada Tuhan. Kita manusia tidak memiliki jasa apapun untuk Allah, tetapi Allah yang memberikan kita. Karena itu banyak orang berkata seperti ini, Allah tidak adil. Karena apa? Karena pada akhirnya, walaupun Allah menghendaki semua manusia masuk ke dalam kerajaan surga, tapi pada akhirnya akan ada manusia yang tidak dapat masuk ke dalam surga. Lalu orang mulai berkata, para filsafat mulai berkata, berarti Allah tidak adil. Kalau dia adil, semuanya harus selamat. Tidak ada orang pilihan. Allah tidak boleh pilih-pilih. Dia harus selamatkan semua. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sekali lagi, Allah tidak berhutang apa-apa. Karena itu, kita tidak bisa bilang tidak adil untuk sesuatu yang merupakan hak daripada Allah. Jika Allah memiliki pilihan, itu adalah hak yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan Efesus, surat yang ditulis oleh Paulus pada pasal 1 menunjukkan bahwa ada orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang mendapatkan anugerah. Apa anugerahnya? Anugerahnya adalah diangkat menjadi anak, menjadi keluarga kerajaan surga. Dan dia memiliki hak untuk apa? Untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Allah di dalam kerajaan Allah. Itu adalah berkat yang dikatakan oleh Paulus. Kalau Bapak dan Ibu Saudara sekalian menyangka kekristenan kita adalah berkat jasmani yang berupa materi, ada yang lebih besar, yaitu berkat yang dikatakan oleh Paulus menjadikan kita bersatu dengan Allah di dalam kerajaan. Apakah kita menginginkan semua ini? Bagaimana caranya? Ibu dan Saudara sekalian, saat ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi warga kerajaan Allah. Kita akan belajar, kita akan baca di Efesus 4. Efesus 4, mulai dari ayatnya yang ke-17. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan baca bergantian.
Kita akan baca sampai ayatnya yang ke-32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan Saudara sekalian akan baca ayat yang genap. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus mengandalkan manusia lama yang memang dibinasakan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan menggunakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bila kamu menjadi malam, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah kembali berbenah menurut panas kemarin. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi. Tapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya dia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu menggunakan roh kudus Allah yang telah memberikan kamu menjelang kamu umat. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pasal ini mengatakan tentang manusia baru. Mari kita belajar apa itu manusia baru. Sebelumnya saya mau bawa Bapak Ibu dan Saudara sekalian mengenai tentang inkarnasi Allah. Apa itu inkarnasi Allah? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Allah menjadi manusia, itu adalah tanda kasih. Kenapa menjadi tanda kasih? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada perbedaan. Kita tahu bahwa ketika Yesus lahir, Yesus masih di dalam kandungan Maria. Ada peristiwa Maria menjumpai Elizabeth yang merupakan ibu dari Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Yohanes diberitakan akan lahir, malaikat berkata demikian, bahwa anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth sejak lahir itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kepada Maria dikatakan bahwa anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Yohanes adalah manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi yang ada di kandungan Maria adalah Allah yang jadi manusia. Itulah inkarnasi, roh yang ada di dalam manusia. Dan itulah yang namanya spiritualitas.
Apa itu spiritualitas? Spiritualitas adalah bersatunya roh dengan manusia. Kalau kita mengikat diri dengan roh dunia, spiritualitas kita adalah dunia. Kalau kita mengikat diri kepada roh Allah, maka spiritualitas kita adalah Allah. Itu ada dua pilihan. Kenapa demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, banyak orang berkata bahwa inkarnasi adalah realitas Allah. Tapi sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inkarnasi tidak menjelaskan tentang realitas Allah secara keseluruhan. Karena realitas Allah hanya akan kita temui, hanya akan kita pahami kalau kita sudah ada di surga. Tetapi inkarnasi adalah realitas dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia yang menyatu dengan roh. Dan itu bukanlah satu-satunya cara Allah untuk ada di dalam dunia. Tapi itu satu-satunya cara untuk kita, supaya kita selamat. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan menuju kepada keberhasilan kita menjadi bagian dari Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tanpa Yesus kita tidak mungkin ada di dalam surga. Yesus, Allah dalam Yesus Kristus adalah demonstrasi bagaimana kita harus jadi manusia yang berjalan beriringan dengan roh. Realitas Yesus, banyak orang berkata bahwa Yesus itu bukan manusia, dia Allah. Memang dia lahir sebagai manusia, ada pandangan namanya adoptianisme. Dia berkata Yesus lahir sebagai manusia, tetapi ketika Roh Kudus yang berupa burung merpati turun kepada Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia menjadi Allah. Dan itu adalah pandangan yang keliru. Kalau ada yang bilang begini, oh enggak, Yesus pura-pura sebagai manusia, itu juga pandangan yang keliru. Lalu apa sesungguhnya Yesus? Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan manusia. Di dalam diri Yesus ada mental manusia, ada pemikiran manusia, ada pertimbangan manusia, ada pilihan yang seperti kita hadapi setiap hari. Tapi juga ada roh. Dia Allah dan juga manusia. Kenapa Allah harus inkarnasi dalam pribadi Yesus? Karena ini satu-satunya jalan untuk manusia bisa sampai kepada kerajaan Allah. Manusia harus juga bisa menyatu dengan Kristus. Supaya apa? Supaya kita juga bisa menjadi manusia yang bersama-sama dengan Roh. Next. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di Propsis bagi para yang baru bertobat ada yang namanya SHDR. Saya salah satu pengajar SHDR. Saya mengajar tentang baptisan Roh Kudus. Dan saya selalu berikan gambar ini. Saya selalu katakan bahwa baptisan orang bisa belum dibaptis, orang sudah percaya Yesus walaupun dia belum dibaptis. Tetapi tidak ada orang yang sudah menerima Roh Allah kalau dia belum percaya kepada Allah. Itu perbedaannya.
Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus bukan roh yang merasuki kita, tetapi roh yang menuntun kita. Kita menundukkan diri kepada pimpinan roh, kepada kemauan roh, kepada kehendak daripada Roh Kudus. Itulah yang namanya baptisan Roh Kudus. Karena itu saya selalu berikan gambar ini. Next. Pada awalnya kita adalah orang yang berdosa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita jauh dari surga. Tidak ada yang selamat. Karena apa? Karena Adam dan Hawa sudah membuat manusia menjadi berdosa. Manusia tidak dapat masuk ke surga. Itu adalah fakta. Walaupun Allah bilang mempersembahkan korban, tapi tetap itu tidak membawa manusia kepada kekudusan. Walaupun Allah memberikan hukum Taurat, tapi manusia tetap gagal untuk mencapai kekudusan. Tetapi Yesus adalah jalan satu-satunya. Karena dialah kita belajar bagaimana harus menjalani hidup sebagai manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inilah keadaan kita. Kita ada di bawah, tidak akan bisa sampai ke kerajaan Allah. Bagaimana caranya kita bisa berjalan lurus ke dalam kerajaan Allah? Kita butuh penebusan Yesus. Next. Sebelumnya, yang slide ketiga. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau ketika kita diselamatkan oleh Allah, kita ada di titik yang kiri. Kita ada titik yang kiri, yang kanan. Kita ada di tempat. Lalu bagaimana kita sampai ke dalam surga? Kita butuh yang namanya persekutuan dengan Roh Allah. Dan itulah yang menopang kita untuk bisa sampai ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Karena Allah sudah menunjukkan bagaimana Yesus, manusia itu, bisa berjalan bersama dengan Roh. Kristus yang adalah manusia memiliki kehendak, memiliki keinginan, memiliki perasaan seperti manusia, tapi dia menundukkan segalanya ke dalam kehendak daripada Allah. Kehendak. Dia adalah Allah dan juga manusia. Dia tidak menyatu, maksudnya dia tetap Allah, dia juga tetap manusia, tapi dia tidak terpisah. Dia menjadi suatu kesatuan. Dia Allah dan juga manusia. Dan kita pun harus hidup dengan cara menundukkan diri kepada Allah. Itulah caranya. Makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, inkarnasi bukanlah realitas sesungguhnya dari Allah. Tapi itu diberikan kepada kita untuk mengerti realitas dari Yesus Kristus. Dan itulah jalan kita untuk sampai ke surga. Dan bagaimana caranya menjalani hidup di tengah dunia yang sangat ketidakadilan, kesukaran, perjuangan, pergumulan kita. Kalau tanpa Roh Allah, kita akan next. Inilah keadaan kita. Kita tidak akan bisa bertahan. Dan inilah spiritualitas kekristenan yang harus kita miliki. Apa itu? Kita harus menyatu dengan Allah. Bagaimana caranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Bagaimana caranya manusia bisa menyatu dengan Allah? Menyatu di dalam kehendak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa itu manusia? Kalau di dalam Alkitab ditulis dengan pikiran. Tetapi sesungguhnya bukan hanya pikiran,
tapi keseluruhan manusia. Manusia memiliki pikiran, logika. Manusia juga memiliki perasaan. Manusia juga memiliki egonya sendiri, kebenarannya sendiri. Dan itu harus ditundukkan kepada Kristus. Kenapa kita harus menundukkan diri kepada Roh Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita lihat sebuah cerita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang hukuman yang sedang menanti hukuman mati karena kesalahan kita sendiri. Kita sedang berbaris menuju hukuman. Coba kita bayangkan, satu demi satu dari kita akan berakhir ke dalam kematian dan hukuman yang kekal. Lalu ketika sebelum giliran kita tiba, datanglah sang raja itu, yaitu Allah. Dan dia memilih dari antara kita yang akan masuk ke dalam kematian itu untuk boleh diangkat ke dalam keluarganya sebagai anak-anaknya. Lalu dia memilih, dia pilih dari antara kita untuk masuk ke dalam surga. Itulah keadaan kita. Ketika kita boleh mengenal Tuhan, ketika kita boleh menerima Tuhan, itu adalah anugerah. Itu adalah pilihan Allah yang memilih kita. Lalu dia bawa kita, dia angkat kita, dia bersihkan kita, dia kuduskan kita. Apakah untuk sebebas-bebasnya mengikuti keinginan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak. Kita memang sudah bebas dari kematian. Kita memang sudah bebas dari hukuman kekal. Tetapi kita berpindah dalam penaklukan diri kepada Allah. Kita menaklukkan kehendak kita kepada Allah. Kita menaklukkan perasaan kita kepada Allah, kepada Roh Allah, pimpinan dari Roh Allah. Kita punya pilihan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya masih ingat ketika saya dalam masa-masa penulisan tesis, saya merasakan putus asa yang luar biasa. Lalu salah satu teman saya, beberapa orang mungkin mengenal Othniel, dia berkata begini kepada saya, manusia akan dihadapkan pada dua pilihan. Apa yang akan kamu pilih menentukan hidupmu? Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Lalu saya mulai berpikir, apa yang menjadi pilihan saya? Kita dihadapkan pada dua pilihan dalam hidup di dunia ini. Dan itu menentukan apakah kita akan masuk ke dalam surga atau tidak. Ayo dan saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam surga? Memiliki spiritual Kristiani adalah kita harus memilih, yang pertama adalah kita harus tunduk kepada Allah. Jadi spiritualitas kekristenan bukan pada hari Minggu, bukan pada saat kita berdoa, bukan pada saat kita mau ibadah di gereja, tapi setiap hari kita menundukkan diri pada kehendak Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita punya pilihan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ketika kita bangun tidur, kita punya pilihan. Pilihannya adalah, pertama, apakah kita bersekolah? Ketika kita menghadapi ulangan, apakah kita mau mengikuti Allah atau keinginan kita untuk dapat nilai yang baik? Bagaimana cara kita mengerjakan ujian kita? Apakah kita boleh mencuri kesempatan?
kita menyontek, karena kita harus butuh nilai yang baik. Atau kita percaya pada kemampuan kita karena kita sudah belajar. Apapun hasilnya, karena itu yang terbaik, karena itu yang disukai oleh Allah. Apapun hasilnya, kita tahu bahwa kita telah melakukan hal yang benar. Atau kita mulai bekerja, lalu kita mulai mungkin kita bekerja di instansi pemerintah, lalu ketika kita memilih, kita dihadapi dengan kesulitan, kita butuh sedikit tambahan. Apa kita memilih untuk mengambil kesempatan, atau kita mengikuti jalan yang benar, karena kita tahu bahwa ketika kita berbuat hal yang benar, Allah ada di pihak kita. Itu adalah pilihan yang harus kita ambil setiap hari. Itu adalah spiritualitas, di mana kita menundukkan diri kita kepada Roh Allah. Bagaimana Roh Allah yang memimpin kita. Ketika kita membenci orang lain, ketika kita sulit untuk memaafkan, kita memilih apakah kita mau menyenangkan hati kita untuk memuaskan kepuasan kita melihat orang lain menderita, membalaskan apa yang sudah orang lain lakukan, atau kita memilih untuk mengampuni karena itu yang terbaik, karena kita tahu bahwa itulah hal yang benar. Itu adalah pilihan yang kita pilih setiap hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita. Itu pilihan yang kita ambil hari demi hari, waktu demi waktu. Itulah spiritualitas kita. Itulah menyatunya kita dengan Roh Allah. Ketika kita melakukannya hari demi hari, hari demi hari, itu mendekatkan kita ke dalam kerajaan surga. Slide sebelumnya. Itulah yang membuat kita tetap lurus di jalan yang seharusnya kita tempuh. Kita mengikuti teladan Kristus yang tetap mengikuti kehendak Allah. Yesus mengosongkan dirinya secara manusia. Dia menanggalkan keinginannya. Dia menanggalkan pilihan untuk menyenangkan dan mengikuti tuntunan Allah. Kita pun harus seperti itu. Jadi kita akan bisa sampai ke dalam surga kalau kita lurus mengikuti jalan. Itulah spiritualitas Kristen. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mengapa kita harus menyatu dengan Roh Allah? Karena kita punya misi masing-masing dari kita. Misi. Ketika kita sudah dipilih, kita harus menjadi model untuk orang lain, agar orang lain dan kita menemukan juga orang lain yang dipilih oleh Allah, yang belum menjadi bagian dari kerajaan, yang belum menjadi satu dengan Kristus, yang belum menyatu dengan Roh Allah, yang belum mau dipimpin oleh Allah. Itu misi dari masing-masing kita. Kita adalah prototipe dari Allah. Kita adalah representatif dari Yesus Kristus. Itu misi kita di dalam dunia. Ketika kita berpikir bagaimana manusia mendapatkan keselamatan, Yesus hadir di dalam dunia menjadi contoh keselamatan itu. Dan kita juga harus mengikuti jalan. Sebab Paulus berkata, Yesus menjadi sulung dari segala sesuatu. Dia menjadi tujuan dari semua orang. Dia menjadi contoh buat kita untuk hidup seperti ini. Karena itu, misi masing-masing kita, misi dari kita sendiri. Bukan ada misi yang besar seperti misi ke panti asuhan, ke penjara, itu juga misi. Tapi ada misi pribadi yang harus kita selesaikan. Kita juga harus mencari orang-orang yang terpilih
untuk disatukan dengan Kristus. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita hidup dengan pilihan yang benar. Kita hidup dengan pilihan yang menundukkan atas kehendak Allah. Hari demi hari, pilihan kita harus benar di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita salah karena kita tidak mempercayai Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita tidak menundukkan diri pada kehendak Allah, karena apa? Karena mungkin kita tidak percaya. Kita punya perhitungan kita sendiri. Kita punya keinginan kita sendiri. Kita punya kepercayaan diri yang berlebihan. Tapi pada akhirnya kita jatuh ke dalam pilihan yang salah. Tapi hari ini, mari berbalik. Berjalan lagi dengan Allah. Berjalan lagi dengan menaklukkan diri kita kepada roh Allah, kepada tuntunan dari kehendak. Mungkin di saat ini, ketika di depan kita sedang dalam gelap, kita tidak tahu pilihan apa yang harus kita ambil. Kita gemetar dan takut. Jangan-jangan aku salah jalan. Jangan-jangan aku salah melangkah. Mari kita pandang. Kita tanya kepada roh Allah. Jalan mana yang harus aku ambil? Aku menundukkan diri kepada tuntunan. Maka kita akan menemukan bahwa di dalam Yesus, di dalam tuntunan Allah, ada segala kebenaran, ada segala keberhasilan. Sehingga kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita ada di pihak Allah, maka kita akan aman dan tentram. Kita akan mencapai berkat yang Allah sediakan. Itu Dia penyertai kita. Kalau di saat ini kita sedang menghadapi sakit penyakit, dan kita berkata, apakah Allah tidak bersama kita? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang dikasihi. Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa kepada kita. Karena itu kalau kita memiliki kesusahan, kita memiliki sakit penyakit, kita tidak bisa berkata kepada Allah, mengapa? Tetapi kita harus berjalan bersama dengan Dia. Karena kita tahu kalau kita bersamanya, maka Dialah kekuatan kita. Dialah yang menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik, jalan yang penuh dengan janji akan penyertaan. Kita tidak sendiri dalam dunia ini, karena Allah memberikan rohnya untuk menjadi satu dengan kita. Itu adalah jaminan yang dikatakan Paulus. Kita menjadi anak Allah karena Dia memberikan kita jaminan. Karena itulah kekuatan kita. Itulah janji yang kita miliki sebagai orang Kristen. Itulah keuntungan kita memilih Allah. Karena Dia mengasihi kita. Inkarnasi sekali lagi bukanlah keseluruhan realitas Allah. Inkarnasi hanya bagian dari Allah. Realitas Allah akan kita temui kalau kita sudah bersama dengan Allah. Tapi inkarnasi adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Karena tanpa Kristus, kita tidak akan pernah sampai kepada kerajaan Allah. Karena kita harus seperti Kristus, berjalan di dunia ini dengan menundukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Itulah pegangan kita. Itulah kekuatan kita. Itulah spiritualitas kita. Menyatunya kita dengan Allah. Kita hidup di dunia ini menyatu dengan Allah dalam kehendak.
Jadi baptisan Roh Kudus, sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, adalah menyatunya diri kita di dalam satu kehendak dengan Roh Allah. Kita menjadi tawanan roh seperti yang Paulus katakan. Kita menjadi hamba daripada Roh Allah. Ketika kita memutuskan sesuatu, bukan dengan keuntungan kita, tapi bagaimana caranya kehendak Allah dikenal. Ya, kita melayani apapun itu, LCD, kita tahu bahwa ketika kita melayani megang multimedia, itu untuk rencana Allah. Kita menjadi worship leader, kita kena memilih lagu. Ketika kita memilih pujian, apa yang harus dimiliki? Bukan untuk menunjukkan bahwa kita hebat bernyanyi, bukan menunjukkan kita bisa nada tinggi atau rendah, tetapi menunjukkan apakah kehendak Allah. Kita menjadi guru sekolah minggu. Apakah kita hanya melihat orang melihat kita melayani dengan hebat, tapi apakah kita sudah melakukan kehendak Allah bagi anak-anak yang kita layani? Dan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita sudah menundukkan ego kita agar pelayanan tetap berjalan? Itu pilihan dalam hidup kita. Tapi pilihan itu menentukan keberhasilan kita untuk sampai kepada Allah. Dan menentukan apakah kita boleh memilih bagian dari proyek besar Allah untuk keselamatan semua manusia yang dipilih untuk datang ke kerajaan. Jangan kita anggap kalau kita tidak mau bekerja untuk kehendak Allah, maka kehendak Allah tidak akan tercapai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kehendak Allah akan selalu tercapai. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Tetapi apakah kita menjadi bagian, itu yang penting. Kalau kita memilih untuk tidak berjalan dengan Roh Allah, kita tidak menjadi bagian. Tapi kehendak Allah tetap terlaksana. Kalau kita mau menjadi bagian, maka kita harus hidup berkolaborasi dengan Roh Allah. Harus menjadikan Roh Allah itu sesuatu yang kita pilih hari demi hari. Ketika ada amarah dalam diri kita, kita menundukkan amarah kita ke dalam kasih Allah. Ketika ada sakit hati, kita menundukkan sakit hati kita kepada kehendak. Kita menjadi hamba, yang artinya kita tidak punya hak perasaan kita sendiri. Semua untuk kehendak. Itu yang menentukan kita untuk bisa hidup hari demi hari menjadi anak-anak Allah. Spiritualitas Kristen. Inilah yang dinamakan spiritualitas. Apakah kita punya spiritualitas Kristen atau tidak? Itu yang menentukan hidup kita di dalam dunia. Dan itu yang menentukan apa kita menjadi bagian bagi orang-orang yang sudah terpilih, yang belum masuk ke dalam kumpulan dari kerajaan Allah. Masih banyak yang di luar sana, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Keluargamu, orang tuamu, teman-temanmu, mungkin mereka terpilih, tapi belum masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Itu misi kita. Karena kehendak Allah adalah membuat semua orang dimenangkan. Dan apakah pilihan Allah itu karena kehendak kita? Bukan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tidak ada yang dibuat manusia yang melayakkan ia dipilih. Kita dipilih murni karena kasih. Kita dipilih karena kehendak Allah. Tidak ada yang kita lakukan. Itu semua karena kasih.
Tidak ada manusia yang memiliki kriteria untuk dipilih. Kita semua dipilih karena memang kemauan Allah. Kita dipilih oleh Allah karena Dia memang ingin kita dipilih. Itu kehendak yang tidak bisa diganggu. Karena itu kita juga harus bekerja agar kita juga menjadi bagian untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang Allah tetapkan untuk dipilih. Saya undang musik untuk maju ke depan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita hari demi hari hidup dalam spiritualitas Kristiani, hidup menundukkan diri pada Roh Allah, agar manusia kita bisa bekerja bersama-sama dengan Roh Allah. Mari kita saya undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan mana, oh ya Tuhan. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diri Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku, dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan pilu-Nya, dengan pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, dengan salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya, dengan kasih-Nya yang mengubah hidupku, dengan kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang sembuhkan lukaku, dengan salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus Kasih Tuhan yang begitu besar yang menebus setiap kami. Kami menuntut Tuhan di dalam kehidupan kami, memandang Tuhan di sepanjang hidup kami, karena kami tahu bahwa Kau Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami.
dan kuasa penyertaan Tuhan sempurna sampai kami menuju dalam kekekalan. Terima kasih untuk firman di sore hari ini. Bapak berkati dia akan Trivina dalam pelayanan kehidupan pekerjaan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi terus, Tuhan pakai lebih heran lagi bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami akan membawa ucapan syukur persembahan kami bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan ketulusan, karena kami tahu bahwa Tuhan telah memberkati setiap kami, dan apa yang kami berikan adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan untuk setiap kami. Dan biar persembahan itu Tuhan bisa digunakan bagi gereja kami untuk terus memperluas kerajaan-Mu bagi hormat kemuliaan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu demi nama Yesus. Semua yang siap memberikan persembahan sore hari ini, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu beri Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan buat anak-anak youth yang hadir dan tidak hadir bahwa kita akan ada ibadah gabungan minggu depan tanggal 21 untuk sama-sama beribadah di GBI Sungai Yordan Roxy. Jadi kepada anak-anak youth, Bapak Ibu yang punya putra-putri, kami beritahukan bahwa minggu depan hari Sabtu tanggal 21 September kita akan ada ibadah gabungan bertempat di GBI Sungai Yordan Roxy Mas. Demikian pengumuman di tempat ini, dan minggu depan ibadah seperti biasa. Mari ajak sama-sama family, keluarga untuk sama-sama bertumbuh di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya kenalan yang belum bergereja, boleh sama-sama dibawa ke Sungai Yordan Depok. Sama-sama kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tutup ibadah kita sama-sama, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Raja
Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi karena Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan mau berkat sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Selamat sore, selamat pagi. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.